105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda Haral Tofunisa bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Dan di pagi hari ini seperti biasa, hari Selasa Ara tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Dr. Yesi Elsandra, narasumber dari talk show spesial Mompreneur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ara? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu curi start duluan nanya kabar. Sekarang akhir bulan Oktober ya Bu? Oktober 31 Iya. Oktober ya, Masya Iya. Allah, besok udah bulan November, Desember tahun baru 2024. Iya, siapkan resolusinya ya keluarga Sip. Pasti dong Bu. Resolusi terbaik. Iya dong, resolusi terbaiknya apa nih? Kita sapa dulu pendengar kita Bu, dimanapun berada. Yang kemarin nih, pekan kemarin ada yang ninggalin komentar di Instagram kita. Oke. Ini rekamannya bisa denger lagi? Bisa. Jadi untuk semua pendengar setia Radio Sip FM dimanapun berada, dengarkan kita di frekuensi 105,8 dan streaming via di www.sipfm.com. Atau bagi Anda yang ketinggalan ya, mungkin lagi sibuk kerja nggak sempat dengerin nih kita secara langsung, boleh juga mampir ke channel YouTube-nya Sip FM Media ya, Sip Media. Dan minggu kemarin ada pesan dari Ibu Keisha, Kak ada siaran ulangnya nggak sih di YouTube? Ada, insya Allah tayang setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu tayang di YouTube Sip Media. Itu yang minggu kemarin ya Bu, yang tema kita menambah sumber penghasilan dengan berbisnis. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Ibu paling bisa deh. Dan keluarga Sip di hari ini spesial sekali pembahasan kita ya, mengenai mengoptimalkan sumber daya untuk memajukan bisnis. Ini bakal seru, dan Ara dari tadi udah nyiapin pertanyaan Ibu. Dan yang paling spesial bagi Anda yang ikut bersama kita mendengarkan kita di 105,8 Radio Sip FM, insya Allah hari ini ada special giveaway dari Kobana Bakery pastinya. Masya Allah, insya Allah akan ada setiap pekan ya. Kalau hari ini belum dapet, iya Bu, ada setiap pekan Bu. Insya Allah. Wah, udah di spill duluan sama Ibu ya keluarga Sip. Setiap pekan berarti ya Bu. Insya Allah. Untuk satu orang yang beruntung setiap pekannya, caranya gampang banget. Caranya cukup dengarkan talk show Mompreneur setiap hari Selasa dan di frekuensi 105,8 atau di via streaming kita di www.sipfm.com, dan tinggalkan pertanyaan atau komentar di postingan terbaru kita, postingan flyernya Mompreneur itu yang ada foto kita ya Bu. Iya betul. Yang ada di sana boleh tinggalkan komentar, nanti insya Allah bakal kita pilih ya Bu. Oke keluarga Sip, di pagi hari ini basa-basi dari Ara udah ya, kayaknya kita langsung ke Ibu deh. Oke. Mengoptimalkan sumber daya yang mana Bu? Iya. Silakan Ibu. Oke keluarga Sip semuanya, hari ini kita masuk ke elemen yang lain di bisnis model Canvas ya. Jadi ingat, di bisnis model Canvas itu sebenarnya adalah tools yang bisa membantu kita untuk upgrade bisnis kita atau untuk continuous improvement bisnis kita. Jadi salah satunya adalah key resources ya. Artinya di sini adalah kunci di dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya ya, di mana di situ ada manusianya pasti ya. Nah, jadi sumber daya manusia ini maksudnya gimana? Kita dalam berbisnis nggak usah yang pusing-pusing, nggak usah nyari sesuatu yang kita tuh nggak punya gitu. Lihat aja apa yang ada di rumah kita, apa yang kita miliki. Saya contohkan, ya kan? Waktu mulai bisnis Kobana Bakery, kami belum punya mesin sama sekali, belum punya alat sama sekali. Jadi yang dipakai adalah apa? Adalah hand mixer. Hand mixer yang ada di rumah. Hand mixer tuh harganya kurang lebih 170 ribuan cuma Nara.
nggak sampai 200.000 lah ya yang hand mixer. Cuman emang ya Iya. dengan hand mixer ini ya kita harus megangin terus gitu. Kalau Iya. pakai mixer planetary atau pakai mixer spiral kan bisa ditinggal, kita bisa Iya. ngertiin yang lain-lain. Nah, segala sesuatu kan ada konsekuensinya ya, Benar, ada benar. kelebihan kekurangannya gitu. Tetapi untuk pertama sekali memulai bisa gunakan sumber daya yang ada. Oke. Itu mesin ya, peralatan ya. Atau misalnya gini, kita mau bisnis nih ya, aduh sewa toko mahal-mahal banget. Ya udah manfaatkan rumah kita, garasi kita misalnya. Iya. Ya kan? Atau mungkin ada kamar yang kosong, kita pakai itu. Contoh kemarin ini ada yang baru buka bisnis bekam ya, usaha bekam di dekat rumah ibu. Iya. Nah, dia pakai satu ruangan yang ada di rumahnya. Dan kebetulan rumahnya itu di pinggir jalan. Nah, itu dia bisa manfaatkan gitu. Jadi kita manfaatkan sumber daya yang ada di rumah yang bisa kita jadikan untuk mengoptimalkan bisnis kita. Misalnya tadi garasi atau ruangan atau kamar yang bisa kita gunakan untuk Menjadi tempat. tempat di barang-barang kita. Atau misalnya kayak gini, kami biasanya kan kita kalau misalnya berbisnis itu menyiapkan satu komputer gitu kan ya. Iya. Ada peralatan ininya gitu ya, ATK lah seperti Iya. itu. Ya pakai aja yang ada, komputer di rumah, PC di rumah ya. Karena PC di rumah nggak terlalu full dipakainya gitu, bisa dipakai lah untuk kayak gitu misalnya ya. Atau misalnya kita kendaraan, kita belum punya kendaraan untuk transportasi atau mengirimkan barang kita, ya kita manfaatkan kendaraan kita dulu gitu ya. Atau apalagi misalnya ya selain peralatan misalnya ini kompor misalnya ya. Biasanya kita kalau bikin mama bisnisnya banyak yang kuliner, nah ya udah pakai aja kompor yang ada sampai akhirnya kita bisa menyapihnya nanti kita jadikan aset sendiri gitu. Nah itu maksudnya ya yang kita memanfaatkan sumber daya yang ada itu gitu, termasuk diri kita, keluarga SIP. Ingat, kita itu diciptakan oleh Allah lengkap, paket lengkap sudah diinstal sama Allah itu ya. Kelebihan kita itu untuk bisa survive dalam hidup itu sudah diinstal ya Pak. Artinya maksudnya gini, Allah tuh pasti memberikan kelebihan ke kita gitu untuk kita bisa survive dalam hidup. Nah cuman persoalannya adalah apa nih, ayo kita gali gitu, apa sih kelebihan yang kita miliki, sumber daya kita gitu. Termasuk juga mungkin kita memanfaatkan orang-orang di sekitar kita, yaitu manusia. Misalnya contoh ya kan, ketika kami baru mulai berbisnis belum punya karyawan sama sekali ya. Nah yang ada apa, anak-anak kan udah besar ya, ada yang SMP, ada yang SMA. Nah yang SD pun sudah bisa membantu, misalnya masukin roti ke dalam plastik. Nah itu sudah bisa membantu. Jadi kita optimalkan seluruh sumber daya yang ada di rumah atau yang kita miliki untuk mengoptimalkan bisnis kita ini. Sebelum ya kita memang punya anggaran sendiri untuk menambah aset ya, benar. atau kita misalnya memiliki kemampuan sendiri untuk menggaji karyawan sampai akhirnya kita bisa gaji karyawan. Nah seperti itu maksudnya keluarga SIP. Jadi mulai aja dulu, manfaatkan apa yang ada, optimalkan apa yang ada di rumah kita, termasuk diri kita sendiri. Iya, kalau menunggu semuanya udah pada ada, kapan kita mulai? Betul. Gitu ya, kalau kita harus beli dulu semuanya, nah nanti nggak jadi bisnisnya nanti. Nggak jadi buka bisnis. Iya kan, nggak gitu. jadi nanti. Bahkan sekarang ini kan tempat itu udah nggak menjadi prioritas utama sekarang. Iya. Ya, karena sekarang kita jualan bisa online. Benar sekali, Bu. Ya, itu juga yang kami lakukan pertama. Belum punya toko waktu itu, belum berani nyewa toko waktu itu, apalagi habis Covid kan, gitu. Ya udah di rumah aja dulu, lihat perkembangannya bagaimana. Nah, jadi nggak ada alasan sebenarnya arah kita tuh tidak memulai. Iya, benar. Ya nggak ada alasan untuk tidak memulai. Hanya nanti setelah berkembang kita perlu menginventaris, perlu itu ya. Iya. Ini punya rumah tangga kita, ini punya bisnis kita ya. Termasuk waktu itu kami karena kalau kita sudah produksi banyak keluarga SIP ya, kita perlu freezer. Ya udah manfaatin aja freezer, kulkas yang ada yang ada sampai akhirnya beli freezer. Sekarang udah punya 2 freezer. Nah kayak gitu, alhamdulillah. Tadinya nggak punya kulkas, bukan nggak punya kulkas. Tadinya pakai kulkas rumah aja dulu kan. Ya sekarang ya kulkas juga ada, freezer ada. Nah kayak gitu deh ya. Jadi semua berproses ya. Yang penting bagaimana kita
ini kemauan kita ini kuat. Iya. Ya, yang parah kalau seandainya memang mental kita ini nggak ada gitu. Emang kita ini emang nggak pengen punya usaha gitu. Oke. Nah, keluarga sih begitu ya, kita kayak resource ke arah lidah agak belit ini ya, Bu. Resources, Ya, sumber daya aja sumber ya. daya aja ya gitu manfaatkan ya. sumber daya yang ada. Kita sederhanakan sumber Iya, daya aja iya, gitu betul. ya. Manfaatkan sumber daya yang ada. Nah, ternyata Bu, sumber daya ini termasuk salah satu elemen di dalam bisnis model Canvas. Nah, betul. ada ini yang bilang ternyata dalam key resource ini ada juga nih elemen-elemennya. Seperti yang Ibu kasih tahu tadi, ada aset fisiknya mungkin Betul. ya, ada SDM atau sumber daya manusianya. Nah, ini ada satu nih yang berbagi kisah bersama kita. Beliau ini senior Ara, hamba Allah saja karena nggak mau dinotis namanya. Iya. Saya pernah katanya, oke Ara bacakan. Beliau Japri, saya pernah memanfaatkan sumber daya itu dengan mencuci sendiri pakai tangan. Belum beli mesin cuci. Belum beli mesin cuci, jadi memanfaatkan kedua tangan saya sebagai sumber daya. Ini bisnisnya laundry nih. Iya, laundry. Oh ya Allah, Jadi luar mencuci biasa. dengan tangan sendiri, itu bentuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Betul. Kata beliau. Nah, kita tahan dulu ini ya Bu. Nanti boleh minta Ibu mengulas terkait dengan kisah dari Wah, itu luar biasa sekali saudara itu ya. kita ini. Untuk Luar itu keluarga biasa. sih, jangan kemana-mana. Ara sama Ibu Yesi di sini masih menunggu atensi Anda karena satu paket roti Ikebana Bakery juga menunggu Anda pastinya. Betul. Tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, Anda masih ditemani oleh sahabat siar Ara Altafunisa pastinya, juga Ibu Yesi Elsandra di sini. Dan sebelumnya ada salam yang sudah masuk di DM kita, Bu, kita bacakan terlebih dahulu. Iya. Mau titip salam dong Kak buat Ibu Yesi yang sedang on air di studio. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk Kak Lanti dan Kak Ayah, semangat kakak, jangan pernah lelah berjuang di jalan dakwah yang berliku ini. Dari Hani Zakia. Oke, salam kembali untuk Hani di sana, sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu bersyukur juga pastinya. Nah, keluarga Sip, Ara kembali mengingatkan spesial akan ada satu paket roti Ikebana Bakery spesial untuk semua pendengar setia. Caranya gampang banget, cukup dengarkan talk show kita di 105,8 dan atau di via streaming www.sipfm.com dan tinggalkan komentar di postingan terbaru IG Sip FM yang ada foto Ara sama Ibu Yesinya. Betul. Oke. Nah, keluarga Sip ya, tadi kita udah mulai pancing nih ya biar keluar semua ilmu Ibu ini terkait dengan mengoptimalkan sumber daya untuk kemajuan bisnis. Dan ada pemantik tadi pertanyaan, bukan pertanyaan, sharing pengalaman bahwa si tokoh ini, si hamba Allah ini memaksimalkan tenaganya mencuci terlebih dahulu sebelum mendapatkan mesin cuci untuk berusaha laundry. Nah, ini termasuk kepada mengoptimalkan sumber daya ke yang elemen mananya ini? Betul sekali, ini luar biasa ini pengalamannya ya. Pengen berbisnis laundry tapi belum punya mesin cuci, ya kan? Akhirnya terima aja laundrynya dulu, mencucinya pakai tangan kita seperti biasa. Kan kalau gosok juga kan atau mensetrika kan memang biasanya kita punya ya mesin setrika ya. Setiap rumah tangga pasti biasanya punya mesin setrika. Tapi kalau mesin cuci emang bisa jadi nggak semuanya kan, apalagi kalau mahasiswa gitu kan nggak punya biasanya. Tapi itu suatu ikhtiar yang luar biasa gitu. Dan itulah satu contoh mengoptimalkan resource yang ada, apa yang kita miliki dulu gitu. Nah, kalau dia punya tenaga, resource-nya tenaganya, nah tenaganya lah yang dioptimalkan untuk memulai bisnis laundry, ya kan? Atau bisa juga Ara punya mesin yang ada di rumah.
Iya. mesin cuci yang ada di rumah. Iya. Ya udah manfaatkan aja mesin cuci yang ada di rumah. Nah, itu tetangga sebelah rumah saya tuh yang kayak gitu. Ya Pakai jadi mesin cuci sekarang rumahan gitu ya, Bu. jadi dia sekarang udah masuk. Jadi laundry kan sekarang udah masuk kampung-kampung ya, Iya, Raya. Masih benar. udah apa namanya? Udah penetrasi ke kampung-kampung gitu Iya. ya, ke perumahan-perumahan gitu. Nah, dia gitu nerima, dia bikin spanduk gitu ya, menerima cuci dan setrika 3.500, mencuci saja 3.500, kalau kedua-duanya 5.000 sekilo. Oh iya, Ya, ya. ini masih standar ya, Bu? Masih ya mungkin karena dia Masih ini lumayan ya, murah gitu. karena di perkampungan gitu. Iya, Maksudnya benar. bukan di pinggir jalan. Nah, dia memanfaatkan area setrikaannya yang ada di rumahnya. Kemudian meja setrikanya juga ya meja yang ada di rumahnya. Mesin cucinya juga mesin cuci yang ada di rumahnya. Dan dengan itu dia sudah mulai, kan lumayan gitu ya. Iya. Mulai lumayan Bu katanya untuk tambah-tambah. Nah, ya bagus lah gitu. Kan kadang-kadang ada juga orang yang mungkin membutuhkan jasanya. Yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, disitulah dia dapat. Itulah kecerdasan berbisnis seseorang ya, Intuisi manfaat. bisnis. Nah, itu Intuisi bisnis. bisnisnya Nanti main. lama-lama berkembang. Yang penting kita tuh jangan mikirin gedenya aja dulu gitu. Iya, benar. Berangkat dari bawah, ingat perjalanan 1.000 kilometer pasti dimulai dari 0 0 kilometer. kilometer. Wah, keren ini. Ini quotes of the day ya. Dan satu lagi, untuk sampai di puncak gunung yang tinggi, pasti kita memulainya dari Bawah. bawahnya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, sehingga kita nggak merasa nggak merasa ini letih gitu loh, karena kita tahu prosesnya emang mesti begitu ya, nggak tiba-tiba kita besar, mesti mulai dari bawah. Nah, itu memanfaatkan sumber daya yang ada, dan nanti kita inventaris mana yang pelan-pelan ya, maksudnya Iya, berproses pelan-pelan. ya, mana yang meja usaha, mana yang meja kita, mana yang komputer usaha, mana yang komputer kita. Nah, ini kalau komputer kami masih satu. Tapi kalau kulkas sudah dipisahin, misalnya kayak gitu. Kalau freezer udah dipisahin. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak sekarang kendaraan masih satu ya. Kedepannya ada mobil kantor, mobil Iya. pribadi. Kalau gitu bisa ya, kan nanti Bu. kita punya mobil untuk delivery ya, Iya. yang nanti ada Box. tulisannya ya, mobil box seperti itu. Kalau harapannya ya Iya. berusaha, kita berdoa Semoga sama ya, Allah, Bu. semoga kan suatu saat sampai ke sana. Bisa, Nah, insya seperti Allah. itu. Termasuk orang nanya, Bu Yesi, karyawannya berapa? Karyawan saya cuma 1, tapi ada 4 orang anak yang diberdayakan. Mengoptimalkan sumber Mm-mm. daya. Dan ada 1 anak itu yang dia emang bawa ke sekolahnya. Ya, jadi ya mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dan pelan-pelan, bayangin ya keluarga sip, mungkin keluarga sip nggak percaya. Bu Yesi itu dulu dia pertama-tama bangun ya semuanya all in one. Kita yang ngulen ngulen adonannya, ya. Kemudian kita yang motong-motongnya, Bu Yesi langsung yang motong-motongnya, yang roundingnya, kemudian yang bentuk-bentuknya, yang bakarnya, sampai yang bungkusnya. Sekarang sudah perlahan didelegasikan ke anak, didelegasikan ke karyawan seperti sekarang. Bu Yesi sekarang udah bisa ngisi di SIP FM kan, di rumah tetap produksi hari ini. Iya. Tapi emang dibantu gitu ya, dibantu mengulet nih pakai mixer adonannya, karyawan nanti tinggal potong-potong bentuk-bentuk. Nah, resepnya tetap terjaga ya. Nah, Bu. resepnya tetap terjaga. Jadi emang harus. betul. Jadi roti itu ya yang mengolahnya tetap saya, kemudian nanti karyawan yang ini ya. Nanti anak-anak bantu untuk bungkus-bungkus misalnya, untuk memisah-misahkan, ngasih labeling, artinya semuanya seperti itu. Jadi memanfaatkan. Karena belum berani juga membayar karyawan yang banyak gitu. Iya. Ya, belum berani juga gitu. Yang kedua juga mau memanfaatkan anak ya, maksudnya memanfaatkan di sini mengajari mereka gitu ya, melatih mereka supaya mereka punya jiwa entrepreneur. Maka mereka mereka lah yang membantu memotong mungkin ya, kadang-kadang membantu meronding ya, kalau bentuk-bentuk memang masih karyawan. Nah, itu contohnya keluarga sip ya. Itu contoh dari mengoptimalkan sumber daya. Betul. Tadi ya, Bu. Dan ini, Bu, tadi udah Ibu jelaskan, misalnya kita belum punya mesin cuci, kalau yang usaha laundry. Betul. Atau kita belum punya yang bikin adonan yang mesinnya gitu. Mixer yang masih pakai tangan. Nah, betul. Ini termasuk sumber daya ke dalam jenis aset
Dan pertanyaan Ara, apa saja aset ini, Bu? Nah, Apakah sesuai dengan jenis betul. usaha kita? Bagus pertanyaannya. Jadi pengalaman ya keluarga sip ya. Ini banyak cerita pengalaman aja ya supaya bisa menjadi, karena emang maksudnya gini, yang disampaikan ini emang udah dilaluin gitu. Sudah dikerjakan, jadi nggak hanya omdo gitu ya. Sudah balik dari situ makanya berani menyampaikannya. Iya. Jadi ketika kami berbisnis donat waktu di Jepang, Ara, ya waktu di Jepang itu jualan juga kan ya. Jadi pertama bikin 1/4 kilo, masih pakai tangan Uni sendiri, pakai tangan saya sendiri, ya. Kok banyak ya pesanan, naik setengah kilo, Ara, setengah kilo masih pakai ini Masih juga, pakai pakai tangan tangan. sendiri, masih kuat ya. Iya, masih kuat. Nah, kok naik nambah terus gitu kan ya. Jadi emang semua itu berproses. Bayangin mulai dari 1/4 kilo, setengah kilo, naik ke sekilo. Kalau sekilo ya nggak sanggup, Ara, Nggak kuat lagi nggak ya, Bu. kuat. Dan kami ketika itu nggak punya mixer. Oke. Ya, karena emang kalau kita tinggal di luar negeri, khususnya di Jepang waktu itu keluarga sip, memang kami batasi untuk punya barang-barang. Iya. Kenapa? Karena yang pertama, barang ini nanti kalau kita pulang ke Indonesia nggak bisa dipakai gitu, karena listriknya beda, ya kan. Yang kedua, kalau kita buang barang mesti bayar, jadi mesti mikir banget waktu mikir sekali ya mau punya mixer gitu, bukan mesin lah, apa aja lah gitu, benda-benda di barang-barang. Apa yang saya lakukan gitu ya, karena itu tadi ya, kita memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya yang ada. Yang mengulangnya adalah suami saya, pakai tangannya. Mungkin keluarga sip nggak percaya, suami saya itu student, lagi ngambil S3. Ngulen pakai tangan gitu ya, bikin adonan. Betul, jadi saya yang menimbang-nimbang adonannya, ya. Nah, suami lah yang menguleninya. Saya ajarkan teknik menguleni pakai tangan. Gini caranya, sampai 2 kilo maksimal itu udah mentok. Ya, 2 kilo. sehari ya hanya 2 kilo. Itu juga udah banyak jadinya, Ra, 2 kilo itu ya banyak jadinya gitu, dengan dough 35 gram tuh banyak banget jadinya. Nah, itu contoh, jadi memanfaatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, Ra, bagus ya, aset itu apa aja sih yang kita yang ada gitu ya. Nah, kalau kita bicara aset, nanti akan masuk ke laporan keuangan. Ya, harus kita catat nanti di laporan keuangan. Tapi mungkin UMKM biasanya nggak punya laporan keuangan, ya kan ya. Biasanya gitu loh, karena mesti mencatat-catat ini biasanya yang ini. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, ya pelan-pelan, nggak harus ada. Nah, nanti itu masuknya ke laporan neraca. Kalau aset ya, ke aset. Jadi nanti ada laporan neraca, ada laporan laba rugi. Nah, seberapa besar laba kita berapa, atau kita ini untung gak sih gitu, ya kan? Ya, yang penting sekali yang dimiliki itu adalah neraca dan laba rugi, ya. Ada juga perubahan modal, tapi mungkin nggak sampai situ lah yang kalau UMKM ya. Cukup kita yang terpenting banget itu sebenarnya adalah laporan laba rugi, supaya kita tahu ini ada untungnya apa enggak gitu. Nah, tadi kalau aset itu ada 2. Letaknya ingat ya, keluarga sip adanya di neraca sebelah aktiva. Jadi neraca itu bentuknya seperti T, ada di aktiva, ada di pasiva. Nah, neraca itu ada 2. Aset itu ada 2, keluarga sip. Jadi ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, atau current aset lancar, dan fixed asset atau aset tetap. Ya, contoh. Karena kita harus pakai contoh ya. Nah, jadi posisinya yang pertama itu adalah aset lancar atau current asset. Yang pertama, aset kita yang paling lancar, yang paling liquid itu adalah cash in hand. Cash in hand itu maksudnya pitih dari tangan awak. Modal utama yang kita pegang gitu. Iya, aset ya. Aset yang ada yang paling liquid, yang paling lancar, yang bisa kita gunakan untuk pembayaran apa saja itu adalah cash in hand. Maaf, Ara potong, Bu. Ini uang maksudnya belum keuntungan dari usaha kita, tapi uang modal yang kita punya modal dulu. Ya, ini aset nih. Jadi uang itu termasuk aset. Namanya aset lancar. Ya, nah termasuk kita mengoptimalkan uang kita. Misalnya kita berbisnis dari gaji yang kita sisihkan. Nah, ya, jadi mengoptimalkan sumber daya tadi itu termasuk dari gaji kita yang kita sisihkan. Itu kan cash ya, kita sisihkan jadi cash dia gitu. Nah, pertama uang cash yang ada di tangan, karena cash ini bisa jadi nanti cash in bank. Ya, karena sekarang juga pembayaran kan tinggal gesek, tinggal QRIS ya, bisa, atau tinggal transfer kan mudah. Tapi yang paling liquid itu adalah cash in hand. Ya, karena ada juga pembayaran yang nggak bisa transfer, nggak bisa QRIS, ya, atau nggak bisa juga gesek ya, debit ada juga gitu. Nah, itu aset lancar, cash in hand atau cash
uang yang ada di tangan kita, betul, Iya. yang ada di dompet kita. Nah, yang kedua adalah ya piutang. Itu Piutang. aset juga. Aset juga Nah, ternyata, Bu. aset. Nah, piutang ini terjadi karena pembayaran yang dilakukan secara kredit oleh orang lain. Oke. Contoh, ya kan? Saya kan jualan roti nih. Mm-mm. Nah, Ara masih belum bayar, Iya, ya kan? Jatuhnya ambil dulu kan. Ah-ah. Jatuhnya bagi saya adalah piutang. piutang. Bagi Ara jatuhnya hutang, ya kan? Itu aset. Aset Namanya bagi si aset produsen. lancar. Aset lancar. Ya, aset oke. lancar. Jadi aset, ingat, keluarga SIP aset tadi ada dua, ada aset lancar atau current asset dan aset tetap atau fixed asset. Oke. Nah, maksudnya kenapa kok bisa katakan lancar? Karena aset ini bisa kita gunakan untuk pembayaran. Mm-mm. Contoh gini, saya mau beli kan, mau beli sesuatu, oh ya nggak punya cash in hand, tapi punya aset yang lain yaitu piutang, kan Oke. bisa saya tagih ke Ara Iya. gitu. Tapi posisinya lebih lama cairnya atau liquidnya dibanding cash in hand, Iya. ya kan? Mm-mm. Kalau cash in hand kan kita bisa langsung bayar. Iya. Kalau kita mau beli bahan baku atau apa. Tapi kalau piutang nagih dulu. Mm-mm. Kadang-kadang yang ditagih pun marah pula kan. Lebih galak ya. Lebih galak kan yang ditagih Iya. gitu. Nah, yang ketiga, tapi itu aset kita loh, Ra. Yang bisa kita bilang ke orang gini, saya mau beli ini, tapi bisa nggak? Saya tuh punya uang tapi sama orang lain. Nanti minta aja ke dia. Nah, kan ada juga kayak gitu. Iya, ada yang begitu ya, Bu. Ya, nanti minta aja gitu. Nah, yang ketiga adalah persediaan. Oke. Ya, persediaan. Itu juga kita sebut aset. Aset. Contoh apa aja asetnya? Misalnya saya punya tepung, ya kan? Mm-mm. Atau saya punya apa lagi, gula, ya. Atau misalnya yang jualan jilbab, ya persediaan jilbabnya yang ada di gudang, itu persediaan. Kenapa dikatakan lancar? Karena nanti ini bisa segera diuangkan, ya kita jual aja. Atau misalnya kalau saya punya tepung, ya udah diolah, dari roti dia bisa dijual. Nah, itu makanya disebut dengan aset lancar. Jadi ada 3 tadi, yaitu cash in hand, cash in bank, kemudian piutang, yang keempat adalah persediaan. Itu aset lancar ya. Maksudnya lancarnya apa sih, Bu Yesi? Maksudnya adalah mudah untuk kita jadikan sebagai alat transaksi. Oke. Atau mudah kita jadikan sebagai pembayaran, ya. Nah, yang kedua jenis aset itu adalah fixed asset. Oke. Nah, fixed asset ini dia itu bukan kita untuk kita jual, dia itu tidak untuk diuangkan. Mm-mm. Ya, memang dia itu tetap di tempat kita gitu, di bisnis kita, di usaha kita. Contohnya apa? Misalnya kita punya rumah, ya rumah usaha. Itu aset, rumah produksi, itu aset kita. Atau kalau kayak saya jualan roti, fixed asetnya apa? Mesin, oven. Oven. Iya. Apalagi ya mixer, kulkas. Ya emang tidak dijual gitu, tidak untuk dijadikan duit gitu, tidak untuk diuangkan. Nah, itu aset tetap. Ada lagi kalau perusahaan-perusahaan besar itu tanah, ya kan? Iya. Bangunan, kendaraan, itu aset. Termasuk goodwill, ya, merek dagang, itu aset juga. Oke. Ya, Merek ya, Bu. Brand. ya itu. Brand yang kita punya. Ya, brand gitu, itu Bu. aset kita gitu ya, yang bisa meningkatkan produktivitas usaha kita. Oke. Nah, aset inilah yang mesti kita kelola, kita maksimalkan, kita optimalkan supaya bisa menopang bisnis kita. Nah, sekarang misalnya kita punya uang, ya udah, cash in hand. Optimalkan uang yang ada. Ya, kita punya gaji kan misalnya, kita mau usaha, ya udah, sisihkan uang gaji kita untuk usaha. Gitu. Nah, atau kita punya piutang, aduh saya punya piutang sama orang lain, ya udah minta, jadikan itu nanti untuk modal usaha. Iya. Atau apalagi punya persediaan, ya, misalnya contoh ada lagi nih Ara nih ya, ada orang-orang Ara yang punya baju pre-love Ara, yaudah itu dijual Ara, akhirnya jadi bisnis loh Ara. Dia ini emang dia tuh emang orangnya hobi beli baju gitu loh, dia emang mungkin fashionable orangnya, tapi lama-lama kan numpuk bajunya, mau bisnis, nah dimulailah dari bajunya, aset yang ada, jadi persediaan dia jadinya nanti. Masuk ke dalam persediaan. gitu Jadinya ya, Bu. jadi apa? Dia memanfaatkan pakaian yang dia miliki Ara. Ya dia pre-love kan. Oh iya, pre-love. Ya, Lagi musim juga ada itu. juga yang punya tas, dia hobi beli tas Ara, numpuk lama-lama kan numpuk tuh. Iya, nggak kepake. Nggak kepake, akhirnya sama dia dijual-jualin. Jadi bisnis. Banyak yang kayak begitu orang. Oke.
Luar biasa sekali nih Bu. Sebelum kita lanjutkan, ternyata lumayan rame ini yang nontonin kita. Kita sapa satu persatu. Oke, kita sapa satu persatu. Di live streaming kita boleh langsung ada Ibu juga, bisa lihat Ibu Yesi langsung ya, keluarga sip ya. Ternyata ini ya Bu Yesi. Iya, kita sapa dulu. Ini ada Fani Andrean 99. Hai Kak Fani ya, selamat menonton kita. Ibu Yesi maksudnya. Iya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Family Malta, ada Kak Mutia Kuratul Aini juga yang bergabung bersama kita. Ada Ais_1293 dan Kairani Syafar. Dan ada pertanyaan yang masuk ternyata via streaming kita dari Hani Zakia yang sudah titip salam tadi. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, apakah uang termasuk sumber daya Bu? Oh udah yang tadi ya terjawab Bu, ya, itu adalah aset juga uang itu. Benar. Ingat, uang itu ada dua, ada cash in hand, uang yang emang ada di dompet kita, ada di tangan kita, ada di saku kita, ada yang di bawah bantal kita, itu duit ya, yang kelihatan kertasnya atau koinnya. Yang kedua ada cash in bank, ya, uang yang ada di bank. Nah, emang dia nggak ada di tangan kita, tapi kan bisa kita gunakan untuk transaksi. Ya. Itu ya berarti aset terjawab ya Bu. Pasti itu jelas aset ya, itu aset aset lancar kita yang paling liquid, yang paling liquid. liquid. Maksud paling liquid itu yang paling segera cair, bisa dicairkan gitu. Berarti uang termasuk ke dalam aset. Lancar. Pertanyaan dari Kak Hani Zakia tadi terjawab. Masya Allah udah kirim pesan, bertanya juga. Wah, calon nih ya Bu. Oh, calon ya. Oke, keluarga sip. Sebelum kita lanjutkan, di segmen ini masih ada yang bertanya. Ada bacakan pertanyaannya yang masuk via Japri di sini. Tapi insya Allah nanti ya kita tahan dulu keluarga sip, dijawab Ibu di segmen terakhir nanti, segmen ketiga kita. Apakah sumber daya vital? Maksudnya begini. Tunggu dulu agak ini ya Bu. Sebentar ya keluarga sip. Dipahami dulu ya pertanyaannya. Iya. Oke. Ini maksudnya gini. Apa sumber daya paling vital yang harus dimiliki untuk berbisnis? Apa sumber daya paling vital yang paling penting gitu kali ya Bu ya? Betul. Untuk memulai bisnis. Oke keluarga sip. Kita tahan? Iya, kita tahan dulu. Kita tahan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Ibu Yesi ya, juga Ara di sini via streaming www.sipfm.com dan di frekuensi 105,8 Radio Sip FM. Ara bakal balik pastinya setelah satu musik positif yang berikut ini. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita sudah sampai di segmen terakhir untuk talkshow Mompreneur pada hari ini. Di tanggal 31 Oktober maksud Ara 2023 pastinya. Dan Ibu Yesi masih setia nih menunggu atensi dari keluarga Sip semuanya. Dan pertanyaan terakhir ini penjelasannya tentu akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Tapi jangan sedih juga karena pastinya nih ya, kabar bahagia dari Bu Yesi, setiap pekan akan ada satu paket roti Ikobana Bakery ya Bu. Untuk pendengar yang interaktif. Oke, untuk yang interaktif, yang setia juga pastinya menyaksikan itu kita. dia, betul. Ada ulangi nih Bu, pertanyaan dari salah seorang pendengar kita tadi yang masuk via Japri, tidak disebutkan nama karena nomor baru juga. Apa sumber daya paling vital yang harus dimiliki untuk berbisnis? Silakan Ibu. Jawabannya adalah mental. Mental dan keberanian. Berarti diri kita sendiri ya. Iya. Diri kita sendiri yang mental yang ada dalam diri kita sendiri. Itu yang paling vital. Yang paling vital. Tadi kan ada aset, ada sumber daya, ada aset lancar, aset itu tambahan Ara. Tapi yang paling penting sekali itu justru keluarga sip adalah mental kita. Yang paling utama ternyata adalah mental kita sendiri. Mental. Kemudian apa? Keberanian. Oke. Ya, kadang-kadang seringnya itu kita tuh nggak berani. Iya nggak? Lama mikir, terus malu juga. Iya kan? Malu, terus takut. Nanti takut diketawain, takut nanti ada yang cemein, takut nggak laku, takut nggak ada yang beli, takut nanti nggak ada untungnya, ya kan? Terus takut apa lagi ya? Takut nanti sibuk, nanti nggak ada waktu, banyaklah ketakutan kita. Artinya mental block.
Artinya kita Iya, udah mental memblok block. diri kita sendiri gitu, ya kan? Keluarga sip kita udah memblok diri kita sendiri. Nah, kebalikan nih mental block itu adalah ya mental yang terus mau maju, mental yang mau mencoba, Iya, benar. mental yang pantang menyerah, ya, mental berani. Mental yang nggak banyak mikir nanti gimana Nah, gimana. pokoknya do action aja dulu. Iya. Nanti keluarga sip kita tuh nggak mungkin nggak punya kesalahan. Tetapi dalam perjalanan nanti kita perbaiki kesalahan itu. Ya. Dalam perjalanannya kita perbaiki. Iya. Itu pasti itu kita akan menemukan kesalahan, kegagalan, ya. Kemudian Kendala di tengah kendala jalan di ya, tengah Bu. jalan, pokoknya banyaklah persoalannya gitu loh. Bisa jadi itu dari dalam diri kita sendiri, bisa jadi juga emang dari luar, ya. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Kita coba aja, jalan aja terus. Nanti di perjalanan kita perbaiki, ya. Di perjalanan yang kurang-kurang nanti kita tambah, ya. Kemudian yang di dalam perjalanan nanti yang salah-salah kita perbaiki, itu ya. Yang penting berani dulu aja, coba dulu aja. Yang lain-lainnya nanti jangan terlalu banyak ini ya, mikir gitu. Iya, benar. Jangan terlalu banyak mikir. Memang betul, ya, dalam berbisnis itu perlu perhitungan, ya kan, perlu perhitungan, perlu teori, betul gitu. Tapi jangan terkungkung oleh itu kita. Coba aja dulu gitu, coba aja dulu, berani aja dulu, melangkah aja dulu, ya, melangkah aja dulu. Nanti kalau ada kendala, nah disitulah kita ini. Ya, nah, ini mentalnya kalau pedagang itu gini, Dimas Robo, ya, Kendala, rumpuy, beko di sinan wasiangi. Oke. Dimas tumbuh disiangi gitu Nah, ya, Bu. Dimas Oke. Robo, beko, lumpuy atau ilalang yang menghalangi jalan kita di beko di sinan wasiangi. Nah, kayak gitulah kira-kira sederhananya mental bisnis itu. Ya jangan malu nanti, aduh saya dokter nih, nanti diketawain teman gimana, ya kan, misalnya. Aduh saya udah punya pekerjaan, nanti mengganggu pekerjaan saya gimana, atau aduh nanti ini laku nggak ya gitu. Atau modalnya dari mana? Nah, kan banyak yang kayak gitu. Nah, mental pemberani adalah dia mau memanfaatkan apa yang dia miliki. Tapi itu tadi luar biasa tuh. Dia mau bisnis laundry, dia mulai aja dulu dari tangannya sendiri. Nyuci pakai tangan sendiri. Tangan sendiri. Ya, kalau serikaan kan ada di rumah. Nanti serika. Nah, saya juga pernah pengalaminya kan, ngalah roti juga belum nggak tiba-tiba ada mesin. Iya. Nggak tiba-tiba punya oven deck 2. Nggak tiba-tiba punya freezer 2 gitu. Semuanya emang dimulai dari yang ada aja di rumah. Iya. Nah, itulah yang kita manfaatkan, resources itu yang kita manfaatkan. Syukur-syukur keluarga sip kita ada lagi resources juga tuh, lingkungan kita, Bu. ya, lingkungan kita. Contoh keluarga sip, ya, alhamdulillah sekarang itu penjualan Ikebana itu ya disupport oleh rektor saya sendiri. Masya Allah. Ya, kata rektor saya gini, Di tempat kerja di sendiri. tempat kerja sendiri, Iya. katanya gini, ya, kita kalau punya saudara, kalau punya teman, beli ke dia. Ya, beli ke dia, Teman jangan ke pembantu. orang lain. Iya. Kenapa? Yang mensupport teman kita, saudara kita ya kita lah, Iya, nggak gitu. mungkin orang lain. Jangan itu punya, malah kita beliau punya orang lain gitu. Dan kata rektor saya itu, kalaupun mahal-mahal seketik di kawan awak, di sana awak atau ke teman kita, ya nggak apa-apa. Disitulah letak awak membantuinya. Ibadahnya dapat. Ngebantu. Jadi juga kalau ada bisa. teman kita nih, misalnya nih, kita punya teman keluarga sip, dia jualan, bantu beli gitu. Jangan ada perai cena. Belum apa-apa udah ditanyain. Lihat adonan perainya nak, misalnya, atau misalnya kita minta diskon, ya kan? Iya. Biasanya mental kita seperti itu. Nah, sekarang diubah, ya. Kalau ada punya teman yang punya usaha, yuk kita beli usahanya, kita bantu gitu kan. Kalau mahal-mahal dikit, ya anggap aja kita bersedekah ke dia. Iya. Gitu, itu contoh. Akhirnya nanti kita punya lingkungan yang mensupport kita gitu. Itu juga resources. Nah, apalagi akhirnya Masya Allah, akhirnya saya buka ya rapat-rapat di kampus tuh pakai roti Ikebana sekarang, karena rektornya suka gitu, sampai istri rektor suka katanya. Masya Allah. Itu rektor sendiri yang ngomong. Iya. Ya, yang ini. Jadi dia bilang, "Esi, ibu suka roti Esi," katanya itu. Bisa-bisa kok kalau rapi-rapi pakai roti Esi. Sayanya justru yang enggak enak. Nggak enakan kita. Nggak jadi, enak, Bu. enaknya kenapa gitu, nanti orang banyak itu kan roti awak terus juga. Karena rapat itu hampir tiap minggu tuh pasti ada rapat di kampus. Iya. Ya. Nah, kayak gitu contohnya keluarga sip. Jadi resources itu juga termasuk teman-teman kita, Lingkungan kita. teman kita atau tempat kerja kita, dia lah yang mau support nantinya tuh. Nah, kita manfaatkan, syukur-syukur nanti bisa kita nego. Kalau ya misalnya ini ya, bisa nggak saya
misalnya menyediakan apa gitu di sana Iya. gitu kan ya, atau misalnya beli ke saya atau apalah gitu loh, artinya lingkungan kita nanti menjadi sumber daya kita juga. Oke. Nah, keluarga sip, terjawab ya pertanyaan dari Hani juga tadi, dan ada yang bertanya juga tadi. Jadi jawabannya tadi apa? Mental kita. Aset yang paling vital, yang paling penting dalam berbisnis itu adalah mental kita. Betul. Dan itu bisa dilatih, Hara. Bisa dilatih ternyata. Bisa ya, dilatih Bu. gitu ya. Bisa Seiring diciptakan. berproses ya bisa diciptakan. Bisa Betul. diciptakan. Bisa diciptakan, bisa dilatih gitu. Bisa Asal yang dilatih. penting punya kemauan enggak? Oke. Setelahnya mungkin baru aset fisik, sumber daya. Berarti betul. yang mentalitas ini, Bu, masuk ke dalam sumber daya ya, Bu. Betul. Masuk ke dalam yang sumber daya. Ada juga keuangan dan finansial. Ada pertanyaan tadi, apakah uang masuk ke dalam sumber daya? Masuk ternyata. Betul. Dan hak kekayaan mutlak atau brand ya, Bu? Iya, Oh, betul. brand yang terakhir. Brand Empat tadi itu. ya. Atau goodwill saya bilang Iya, ya, kayak gitu ya. Di goodwill. dalam aset nanti maksudnya ke goodwill. Nah, salah Goodwill. satu merek. Merek itu. Oke. Terakhir, Bu, closing statement untuk para pendengar setia kita di luar sana agar mampu mengoptimalkan sumber daya untuk memajukan bisnisnya. Oke, sekarang dilihat nih keluarga sip. Dilihat jujur, dilihat dari dalam diri dulu. Iya. Ya kan ya, karena yang pertama melakukan itu kan adalah kita. Yang Iya, akan benar. action itu adalah kita. Kita punya apa? Maksudnya masih punya di sini adalah apa yang kita suka ya. Kemudian kita punya di situ. Ya. Dan kalau kita nggak punya, kita kepengen kayak gitu, kita belajar. Contoh, saya nggak pandai bikin roti dulu. Iya. Ya, tapi saya pengen punya bisnis roti. Akhirnya saya belajar bikin roti sama, tentu kita belajar sama yang ekspor ya. Iya. Jadi belajarnya itu sama baker. Baker tuh dia jadi tahu prosesnya. Jadi langsung di bakery gitu. Iya. Jadi bukan cuma belajar sama orang terus belajarnya tuh misalnya di ininya gitu ya, di dapurnya, tapi kita nggak tahu proses. Kalau bakery kan beda. Nah, contoh seperti itu. Jadi kita lihat kemampuan kita di mana, apa yang ability yang kita miliki apa. Oke. Ya, nah manfaatkan di situ. Misalnya gini, keluarga sip ya. Saya Bu Yesi senangnya jahit-jahit. Nah, itu bisa menjadi aset. Bu Yesi saya senangnya menggambar, bisa jadi aset. Bu Yesi saya sukanya nyanyi, bisa juga jadi aset. Ya, bahkan saya juga pernah bercerita juga kalau nggak salah di kelas ini ya, saya pernah jadi guru les SD. Ya, asetnya ya cuman skill, arah pengetahuan, ya itu yang dijual. Oke. Gitu ya kan. Nah, manfaatkan itu. Oke, itu yang pertama. Jadi kenali betul diri kita, apa yang kelebihan yang kita miliki. Nah, optimalkan itu. Oke, nah, karena itu pasti udah diinstal sama Allah, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada orang nggak ada kelebihannya, nggak ada, nggak mungkin. Yang kedua, lihat fix aset yang ada di rumah kita ya. Apa misalnya, apa yang bisa kita manfaatkan? Apakah garasi rumah kita ya, apakah kamar kita? Saya contohkan, adik saya Ara, dia perawat, bidan bukan perawat ya, bidan ya. Bidan Ara itu penghasilannya udah kayak dokter, duitnya gitu ya. Dia hanya memanfaatkan rumahnya untuk menerima pasien. Iya. Dia sekat-sekat kamar rumahnya Ara, dia jadikan untuk rawat inap. Bayangin tuh. Mampu Ya. mengoptimalkan aset. Dioptimalkan apa yang ada Sumber di rumahnya daya sampai yang akhirnya sekarang dia beli tanah mau bikin klinik gitu. Ya tadinya di rumahnya aja. Nah, itu contoh ya kan. Jadi apa yang ada. Jadi optimalkan seluruh yang ada. Yang kita miliki. Baik yang tampak maupun enggak tampak. Iya. Kalau kayak ability tadi kan nggak tampak. Nggak tampak, semangat juga nggak Nah, kelihatan. semangat ya, Bu. nggak kelihatan, mental nggak kelihatan gitu. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Maksimalkan semaksimalnya. Nah, Gitu. termasuk ya jaringan, Oke. ya networking kita dengan orang lain. Saya beberapa kali itu karena mendapat networking, mendapat proyek itu dari relasi gitu. Dapat proyek ya, ini itu dari relasi. Oke. Nah, keluarga sip yang paling penting artinya adalah kemauan ya, Bu. Kemauan kita untuk mau. Jadi ingat keluarga satu lagi, keluarga sip yang saya pesan sekali. Usahakan sumber penghasilan kita lebih dari satu. Oke. Dipasang banyak-banyak ini ya, Nah, usahakan. Bu. Keran rezekinya Betul, gitu. karena Oke. pintu rezeki itu luas. Iya, benar. Nah, tidak cuma satu. Kita usahakan. Sekarang kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan, insya Allah saya yakin. Yang penting tadi itu ya, mental, punya kemauan, insya Allah. Coba dari sekarang. Nanti kapan perlu nanti kita bikin kelasnya yang offline-nya Ara. Wah, Ya, menarik ini. nanti di sini ya, kalau mau datang ke sini. Iya, boleh. Kita Iya. bikin gitu ya. Kita bikin kelasnya. Pokoknya do action. Oke. Jangan tongue only.
Oke. Atau cuman aduh ya nanti dia pengen main cuman gitu-gitu doang gitu disimpan aja, sedangkan orang sudah action kita masih oh iya ya masih pengen masih wacana. Iya, benar. Jangan Iya. sampai seperti itu keluarga sip. Ayo action. Do ya, Bu. action. Oke. Oke, luar biasa sekali keluarga sip ya, 1 jam kita tidak terasa sama sekali dengan materi hari ini mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jangan sedih juga karena kita minggu depan insya Allah bakal hadir lagi dengan tema yang berbeda pastinya. Dan yang sama adalah tetap masih ada giveaway ya Bu. Tetap insya Satu Allah ada paket giveaway roti dari Ikebana Bakery. Dan untuk yang hari ini insya Allah bakal kita pilih nanti bersama Ibu Yesi di sini dan Iya. akan dihubungi oleh pihak SIP FM pastinya. Oke keluarga SIP, terima kasih atas kebersamaannya. Ara Altafunisa mohon pamit undur diri dari talk show Mompreneur bersama Ibu Yesi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.